Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan hingga akhir saat ini. Seiring selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran manajemen pemasaran yang dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baik, langsung saja menerangkan strategi manajemen pemasaran, memahami konsep inti dan peran manajer dalam orientasi pasar. Dalam dunia bisnis yang dinamis, strategi manajemen pemasaran menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pemahaman yang mendalam tentang orientasi pasar dan peran manajer sangat penting untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Konsep inti manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran. Konsep inti mencangkup segmentasi, pasar targeting, dan positioning yang membantu perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Orientasi pasar. Orientasi pasar adalah pendekatan yang menempatkan pelanggan sebagai pusat dan semua keputusan bisnis dengan memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat mengembangkan produk dan pelayanan yang lebih relevan. Peran manajer pemasaran itu sangat penting. Kenapa? Manajer pemasaran berperan penting dalam perumusan dan melaksanakan strategi pemasaran. Mereka harus memiliki kemampuan analitis dan kreativitas untuk mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan rencana yang efektif untuk mencapai tujuan bisnis. Tantangan dan manajemen pemasaran. Dalam era digital, tantangan seperti persaingan global, perubahan teknologi, dan pergeseran preferensi konsumen semakin kompleks. Manajer perlu beradaptasi dengan cepat dan memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang tepat. Kesimpulan, strategi manajemen pemasaran yang efektif memerlukan pemasaran dalam orientasi pasar dan fokus pada pelanggan, dan adaptasi terhadap perubahan perusahaan dapat mencapai keberhasilan jangka panjang. Lanjut tentang optimalisasi proses perencanaan dan strategi untuk keberhasilan organisasi. Langsung saja saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan. Perencanaan yang baik adalah fondasi untuk keberhasilan organisasi. Ini membantu dalam identifikasi tujuan, pengelolaan sumber daya, dan meminimalkan risiko. Dengan perencanaan yang tepat, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar. Langkah-langkah optimalisasi. Untuk mengoptimalkan proses perencanaan organisasi, perlu melakukan analisis mendalam terhadap data dan kinerja sebelumnya. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini juga sangat penting untuk menghasilkan ide-ide inovatif. Strategi implementasi. Implementasi strategi yang efektif memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Menetapkan indikator kinerja yang jelas akan membantu dalam menilai kemajuan dan membantu penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tantangan dalam perencanaan. Beberapa tantangan dalam perencanaan termasuk ketidakpastian pasar, perubahan teknologi, dan pergeseran kebutuhan konsumen. Organisasi harus siap untuk menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan dan kompetitif. Kesimpulan, optimalisasi proses perencanaan dan strategi adalah kunci untuk keberhasilan organisasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat menghadapi tantangan dan manfaatkan peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Perencanaan yang efektif adalah investasi untuk masa depan. Optimalisasi sistem informasi dalam riset pemasaran untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
Pentingnya eh, pentingnya sistem informasi. Sistem informasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyimpan data. Sistem informasi yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyimpan data pemasaran dengan informasi yang akurat. Perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih strategi dan responsif terhadap perubahan pasar. Analisis data dalam pemasaran. Melalui analisis data yang perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar dan perilaku pelanggan, ini membantu dalam promosikan strategi pemasaran yang lebih efisien dan targeting sehingga meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Penggunaan teknologi seperti Big Data, AI, dan Machine Learning dalam sistem informasi pemasaran dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran dan meningkatkan ROI. Studi kasus contoh perusahaan yang berhasil menerapkan optimalisasi sistem informasi dalam riset pemasaran menunjukkan peningkatan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Analisis yang tepat memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kesimpulan, optimalisasi sistem informasi dalam riset pemasaran adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan data secara efektif, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kesimpulan, optimalisasi sistem informasi dalam riset pemasaran adalah langkah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan data secara efektif, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi efektif dalam mengelola lingkungan pemasaran. Saya akan menjelaskan. Dinamis lingkungan pemasaran menyusun rencana menghadapi tantangan kunci strategi. Dalam dunia bisnis yang dinamis, mengelola lingkungan pemasaran menjadi sangat penting. Strategi yang efektif tidak hanya membantu dan menyusun rencana, tapi juga dalam menghadapi tantangan yang muncul. Mari kita eksplorasi beberapa strategi kunci dalam mengelola lingkungan pemasaran. Melakukan antisipasi pasar yang mendalam adalah langkah awal yang krusial. Hal ini mencakup pemahaman tentang konsumen, kompetitor, dan tren yang ada. Dengan informasi ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih berbasis data dan strategis. Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan strategi pemasaran. Segmentasi pelanggan membantu dalam mengidentifikasi kelompok target yang berbeda. Dengan memahami karakteristik dan kebutuhan dari setiap segmen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik. Inovasi produk dapat perbaikan produk baru, permintaan keunggulan kompetitif. Inovasi produk adalah kunci untuk tetap relevan di pasar. Melalui pengembangan produk baru dan perbaikan, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi komunikasi. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Penggunaan media sosial, iklan, dan promosi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran mereka dan loyalitas pelanggan. Strategi yang efektif khususnya pasar yang kompetitif. Mengelola lingkungan pemasaran dengan strategi yang efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan melakukan analisis, segmentasi, inovasi, dan komunikasi yang tepat, perusahaan dapat beradaptasi dan tumbuh dalam pasar yang kompetitif. Analisis pasar konsumen dan dinamika perilaku pembelian. Dalam analisis pasar konsumen, kita akan mengeksplorasi dinamika dan perilaku pembelian. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk strategi pemasaran yang efektif. Dengan menganalisis preferensi dan kebiasaan konsumen, kita dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Segmentasi pasar adalah proses membagi konsumen menjadi kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi target pasar yang tepat. Dengan memahami segmentasi,
perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap kelompok. Faktor-faktor pembelian. Terdapat faktor berbagai yang mengaruhi perilaku pembelian konsumen seperti, dan memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang kampanye pemasaran. Yang selain itu, analisis terhadap dan konsumen juga berperan penting. Perilaku konsumen mencakup proses pencairan, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Setiap tahap ini dipengaruhi oleh informasi yang tersedia dan pengalaman sebelumnya. Dengan memahami perilaku ini, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dinamika pasar. Dinamika pasar mencakup perubahan dalam permintaan, penawaran, dan persaingan. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini untuk tetap relevan. Analisis yang tepat terhadap dinamika pasar membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Kesimpulan, kesuksesan segmentasi faktor-faktor dinamika efisien. Analisis pasar konsumen dan perilaku pembelian adalah kunci untuk meraih dalam bisnis. Dengan memahami dan yang mengaruhi konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih dan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Demikian yang saya sampaikan dan saya jelaskan tentang manajemen pemasaran. Apabila saya ada kekurangan, mohon maaf kiranya berkenan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.